Bisa haji, dia sedih, dia ngelihat media sosial. Wah, public figure ini berangkat. Mulai dari awal naik pesawat, dia bikin vlog. Hai guys, alhamdulillah kita dapat kelas bisnis, makannya seperti ini dan lain sebagainya. Turun dari pesawat, dia videoin tuh tangga pesawatnya. Alhamdulillah katanya ABCD dan lain sebagainya. Masuk hotel, dia room tour hotelnya. Alhamdulillah kita di Mekah dan Madinah hotelnya bagus sekali, makanannya enak dan lain sebagainya. Hati-hati, kita nggak pernah tahu sih sebenarnya niat orang itu bagaimana ya. Tetapi flexing di zaman sekarang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang lain. Gara-gara flexing yang berlebihan, orang-orang itu banyak yang tidak bersyukur akhirnya dengan kehidupan kita, Bu. Betul nggak? Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian itu kan ada dua. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan. Punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Ibu kenal? Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi raja Umayyah kala itu. Ya, ini sifatnya nggak jauh beda sama Umar bin Khattab yang memimpin masyarakat Muslim kala itu luar biasa. Dalam sejarah itu diceritakan bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat jadi pemimpin, apa yang dia ucapkan? Beliau nggak ngomong alhamdulillah, ya, beliau nggak pencitraan, nggak, ya, saya bisa memimpin masyarakat dengan sebaik mungkin, saya akan berjanji ABCD, enggak. Yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dapat amanah memimpin tersebut, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kenapa Khalifah Umar? Kok Anda bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata Khalifah Umar, karena ini musibah, bukan nikmat. Jadi pemimpin itu ujian. Betul nggak, Bu? Banyak orang yang ketika tiba-tiba apa ya, jabatannya diangkat sama Allah, ditarik tiba-tiba, dia nangis. Maka hati-hati menanggapi ujian, menanggapi fitnah dunia. Jangan sampai kita berlarut-larut. Itulah nggak bolehnya kita pamer, ria. Karena dari ria yang berlebihan bisa jadi penyakit ain buat orang yang lihat kita. Baru punya nikmat nih, harta banyak, flexing sana sini, ya, bikin video dan lain sebagainya. Orang yang nggak suka, hatinya dengki ngelihat kita, dia doain buruk. Sombong banget. Mudah-mudahan besok diangkat tuh nikmatnya sama Allah. Kena penyakit ain. Makanya pamer itu dilarang, bukan apa, satu bisa nyebabin dengki dan penyakit ain. Gara-gara terlalu berlebihan pamernya. Ibu punya suami ganteng, la ilaha illallah, sehari bisa 5 kali diupload di media sosial. Suaminya baru bangun tidur di videoin, ya Allah, alhamdulillah setiap hari ku memandang wajah yang seperti ini, ya Allah. Biarpun lagi ngiler-ngiler suaminya, ya, tapi karena dia bangga pamer di video kan. Suaminya mau makan, alhamdulillah masakanku dipuji oleh suamiku yang tampan, upload lagi. Suaminya mau berangkat kerja pakai pakaian rapi, beginilah penampakan setiap hari yang kulihat di rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya saya sering bilang, nikmat yang kita punya jangan berlebihan, apalagi planning ke depan. Kita kalau punya planning ke depan, jangan dibocorin semua, apalagi di media sosial. Terkadang yang membuat planning dan rencana kita tuh gagal gara-gara ketidaksukaan orang lain mengetahuinya, doa dari mereka. Makanya kalau udah jadi baru kasih tahu orang, jangan belum jadi baru planning,
udah ngomong kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, ini berhati-hatilah dengan sifat ria yang bisa menghancurkan diri kita. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa akibat dan bahaya dari ria? Yang pertama, amalnya sia-sia. Orang yang ria itu amalnya sia-sia, nggak ada yang diterima sama Allah. Kenapa? Karena niatnya tadi buat manusia, bukan lagi nyari ridha Allah. Makanya antara ria dan ikhlas nih bedanya tipis. Mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas buat agamanya, dia ibadah karena Allah, bedanya tipis. Ikhlas tuh bagaimana sih Ustazah? Ikhlas itu ketika tidak lagi terucap kata ikhlas dari mulut kita. Jadi kalau orang masih ngomong saya ikhlas bu, doa saya maafin, saya ikhlas, itu tandanya belum ikhlas. Karena masih diungkit-ungkit. Coba ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah dari surah Al-Ikhlas itu ada tertulis kata-kata ikhlas? Enggak ada. Tapi kita coba tengok surat An-Nas. Judulnya An-Nas. Kita baca bareng-bareng. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ditemukan nggak kata Anas di dalamnya? Hampir setiap suratnya, ayatnya Al-Falaq, waktu subuh. Judul suratnya Al-Falaq, di dalamnya ada nggak kata-kata Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun. Nama suratnya Inna a'tainakal kautsar. Nama surahnya Al-Hakumut Takatsur. Nama surahnya. Tapi kenapa namanya Al-Ikhlas, nggak ada kata-kata ikhlas di dalam? Betul nggak? Itu yang selama ini kita pikirkan tuh, kita renungin. Kok ini cuma surah Al-Ikhlas yang judulnya Al-Ikhlas tapi nggak ditemuin kata-kata ikhlas di dalam surahnya. Itulah orang yang ikhlas tuh begitu. Ikhlas itu tatkala dia nggak nyebut-nyebut lagi. Jadi kalau ibu nge-WA orang, ngirim pesan ke orang, ketemu orang, ibu masih ngomong saya mah ikhlas. Itu sebenarnya lagi kesel hatinya, lagi tidak ikhlas, tapi pura-pura ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika nggak terucap lagi kata ikhlas. Ada orang minta maaf, kita nggak mampu ngomong apapun gitu, artinya mau mencoba ikhlas. Gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah yang hadir orang-orang ikhlas semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, itu yang pertama, amalnya sia-sia. Bahaya dari penyakit ria. Jadi ria ini membuat amal kita sia-sia. Yang kedua, ria ini dapat menyebabkan terkenanya penyakit rohani bagi seseorang, seperti gila pujian, gila kehormatan, gila panggilan, popularitas, dan lain sebagainya. Contoh, ada orang haji 3 kali, dipanggilnya kudu Bu Haji 3 kali. Jangan Bu Haji loh. Ini dulu ada film tukang bubur naik haji. Itu dia RT juga, haji juga, dipanggilnya harus Pak Haji RT 3 kali. Pak RT Haji 3 kali. Hati-hati. Ya, itu Mama Dede sebenarnya ada benernya juga Bu. Kalau Ibu pernah lihat videonya ya, benar nggak? Cuman waktu itu mungkin menjawabnya intonasinya yang salah. Tapi yang disampaikan benar. Bu Haji. Emang kalau orang sholat ada yang dipanggil ibu sholat katanya. Ada yang dipanggil ibu zakat katanya. Ibu sedekah kan nggak ada. Tapi kalau kita harus dipanggil Bu Haji. Kan bukan kita yang mau. Kalau kita yang mau berarti kita maksa. Saya baru pulang haji nih, panggilnya Bu Haji ya. Awas aja nggak panggil Bu Haji. Capek saya wukuf di Arafah nih, ada gelangnya nih. Haji katanya. Bawa pulang ya. Hati-hati. Tapi kalau orang yang
menyematkan panggilan tersebut, Bu Haji, sehat Bu Haji, alhamdulillah. Masa mau kita omelin, Bu? Jangan manggil Bu Haji, apa? Emang kenapa? Malu, nggak ada Bu sholat, jangan Bu Haji gitu ya. Kan nggak seperti itu. Kadang panggilan orang itu jadi doa. Ini dulu saya pernah ceritain ya. Ibu, saya pernah ceritain dulu, pernah ada jamaah itu dari guru saya dikisahkan, dia mau berangkat haji tapi nggak ada uang sama sekali. Ya, walaupun itu hajinya reguler kan lumayan juga biayanya. Zaman sekarang ya hanya orang-orang tertentu saja. Tapi alhamdulillahnya ada rezeki yang ngeberangkatin. Ini orang udah tua, udah sepuh, dia kemana-mana. Kalau ketemu orang dipanggilnya Bu Haji, dia ke pasar beli ikan Bu Haji, beli ikan Bu Haji katanya. Itu jadi doa, alhamdulillah, mudah-mudahan beneran saya segera haji. Mau beli baju, ketemu tukang baju, Bu Haji, sini mampir Bu Haji. Padahal kita belum haji, tapi kan doa dari lisan orang lain, ya. Nah, satu ketika dia mau berangkat ngaji, kecelakaan, ketabrak mobil, dar, gitu bunyinya Bu ya. Tapi alhamdulillahnya nggak kenapa-napa, nggak sampai kehilangan nyawanya, cuman lumayan agak patah tulang saja. Dibawa sama yang nabrak, bertanggung jawab, alhamdulillah nggak nabrak lari. Ketika nyampe rumah sakit, yang nabrak ini mau bertanggung jawab full. Pokoknya Bu Haji jangan dipikirin apapun. Saya bakal bertanggung jawab biaya rumah sakit, pengobatan. Ini patah tulang Bu Haji, semua saya yang tanggung, karena saya yang salah. Ya, dia nangis Bu Haji ini. Yang nabrak pun gak enak, Bu Haji udah maafin saya apa belum sih? Kok dari tadi nangis mulu? Maaf nih nak, saya nangis bukan karena ditabrak, udah saya maafin, tadi saya juga lalai kata. Cuma saya nangis dari tadi anak manggil saya Bu Haji, saya belum pernah haji, malu katanya. Masih dia sempat berpikir begitu, gara-gara tuh emak-emak ngomong begitu, tuh nenek-nenek ngomong begitu, akhirnya yang nabrak bilang, Bu Haji belum haji. Kalau gitu Bu Haji mau haji apa enggak? Insya Allah kalau Bu Haji ada niatan haji, saya yang berangkatin hajinya. Alhamdulillah. Enak gak Bu rizkinya Bu? Ibu boleh dicoba nantinya berangkatan. Jangan habis denger cerita ini langsung dibayangin, nanti saya nyebrang deh depan mobil, tabrak orang langsung tanggung jawab. Bukan gitu juga, itu kan rezeki masing-masing orang ya Bu. Jangan nanti diamalin, dicontohin gitu ya. Itu rezeki masing-masing orang. Ada yang karena ditabrak akhirnya dihajikan. Lah kalau kita nyoba-nyoba ternyata yang nabrak kita lari, ya kagak jadi haji kan gitu. Jadi jangan pernah diniatkan itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji biar berangkat semuanya. Yang belum sampai ke Baitullah mudah-mudahan dimudahkan. Bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa mengunjungi tempat-tempat mustajab yang ada di Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu akibat atau bahaya orang yang ria adalah gila kehormatan, gila pujian, pengennya dipuji terus. Kalau nggak ada yang muji, rasanya ada yang kosong dalam diri. Hati-hati, jadi reminder penting buat kita ya. Termasuk zaman sekarang, mohon maaf, pamer atau ria itu paling berlaku buat public figure. Alhamdulillah Bu ya. Mohon doakan saya, mohon doakan sesama kita juga semuanya. Apalagi orang-orang yang punya followers, ngikut. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, ya, itu beliau menyebutkan salah satu penyakit pamer paling sering itu mengintai orang yang punya banyak pengikut. Misal ulama dia punya banyak jamaah, ya, penguasa dia punya banyak orang-orang yang jadi backupan di belakangnya, para pendukungnya dan lain sebagainya, ya. Orang-orang yang kaya raya banyak nih yang jadi kaki tangannya, dia merasa banyak pengikutnya, termasuk orang yang main media sosial, kemudian dia merasa banyak followers. Ada orang yang gara-gara banyak followersnya dia semena-mena, padahal gara-gara punya followers itu dia jadi public figure yang dicontoh oleh orang lain. Ya, jadi
Kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, niat saya bukan lagi ngejar followers, bukan lagi ngejar yang lainnya, tapi ngejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tipis antara riya dengan ikhlas. Jadi yang kedua, gila kehormatan, gila pujian, banyak timbul penyakit rohani tadi ya, sombong, takabur, kemudian ingin dapat simpati dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahaya riya adalah menimbulkan pertengkaran dengan orang lain. Karena riya ini sifatnya mengungkit-ungkit kebaikan. Ibu nolongin orang, habis itu diungkit, kata yang nolongin, saya nggak pernah minta tolong sama ibu, tapi kamu udah saya tolongin. Minimal kamu bilang terima kasih sama saya. Nah, ini dapat menyebabkan pertengkaran sosial antar sesama. Ya Bu ya. Termasuk ketika bersedekah. Paling banyaknya dalam kasus sedekah. Sedekah ini bukan main Bu. Orang kalau mau sedekah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu ada 40 setan bergelantungan di tangannya untuk menghalangi dia bersedekah. Makanya orang mau sedekah itu ngeluarin duit dari dompetnya, berat bener nih tangannya. Angkatnya ya Allah. Dia cari, ada nggak yang 1000-an, ada nggak yang 2000, yang ketemu yang cepet mulu. Ini berat tangannya nih. Kenapa? Karena lagi digelantungin, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, oleh 40 setan. Makanya pernah ada kisah ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi itu lagi bikin pengajian taklim. Beliau mengatakan, wahai murid-muridku, wahai jamaahku sekalian, orang mau sedekah itu gangguan setannya luar biasa. Bisikan setannya luar biasa. Kenapa? Karena setan gak suka sama orang yang rajin berderma, bersedekah kepada orang lain. Kemudian ada satu pemuda, dia tunjuk tangan. Wahai Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya mau sedekah dan saya yakin saya mampu mengalahkan 40 setan yang menggelantung di tangan saya itu. Silahkan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa yang mau kamu sedekahkan? Saya punya gandum di rumah, izin mau pulang dulu Syekh. Pulang ke rumah, uculuk. Begitu pulang ke rumah, dia ketemu satu, apa disebutnya? Satu karung gandumnya. Dia ambil gandumnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah saya telah mengalahkan 40 setan yang menghalangi saya untuk bersedekah. Dibawanya gandumnya dengan perasaan senang. Saat keluar dari rumahnya ada yang manggil, katanya. Siapa yang manggil Bu? Siapa yang manggil? Siapa? Bininya. Rumah dia bukan di rumah orang lain. Dia keluar dari rumah. Kan kalau di rumahnya berarti ada bininya. Kata bininya, nengoklah suaminya. Bininya bilang, Bang, bahasa kitanya, itu mau dibawa kemana gandum persediaan untuk makan sehari-hari? Saya mau sedekahkan, Neng, bahasa kitanya. Oh, nggak boleh Bang, kita makan apa kalau disedekahkan? Akhirnya tarik tuh gandum pecah, habis. Nangis nih pemuda, balik ke Syekhnya. Syekh, ampun Syekh, mohon maaf. Loh kenapa? Mana gandum yang katanya tadi mau kamu sedekahkan? Nggak jadi Syekh, udah hancur Syekh. Nggak bisa lagi saya sedekahin. Kenapa alasannya? Kamu bilang tadi dengan sangat pedenya, dengan sangat percaya dirinya, kalau kamu bisa mengalahkan 40 setan yang mengganggu kamu saat mau bersedekah. Betul Syekh, saya bersaksi 40 setan itu saya dapat kalahkan, tapi ada satu yang susah dikalahkan. Ibunya. Siapa Bu? Ini kalau yang ketawa berarti punya pengalaman nih. Ternyata kita semua dalam diri kita punya potensi menjadi setan. Kayak ibu udah langsung oh bininya. Karena kadang kita sering jadi setan buat suami. Suami suka jadi setan buat istri. Anak suka jadi setan buat orang. Setan itu adjektif, kata sifat. Setiap yang dimaknai buruk itu setan.
Jadi setan bukan hanya dari kalangan jin, tapi manusia bisa jadi setan. Bini ngelarang suaminya berbakti sama ibunya, berarti bininya setan. Tapi jangan dipanggil begitu juga, ya Bu ya. Ada anak dia durhaka sama orang tuanya, berarti anaknya punya sifat setan. Tapi juga jangan dipanggil dasar anak setan. Kalau anaknya setan, anaknya juga setan. Nah ini hati-hati dengan lisan kita. Bukan dia setan secara zahir, tapi sifatnya yang buruk bagaikan setan. Nah ini hati-hati. Orang yang suka mungkin apapun yang diberikannya bisa jadi karena adanya sifat riya. Ada orang sedekah Bu, dia sedekah nih. Ketika mau sedekah dia bilang sama DKM masjid, tolong nanti jangan disebut nama saya nggak mau riya. Hati-hati, itu juga bisa timbul riya. Tolong nanti sebutnya hamba Allah, ya, jangan sebut nama saya. Ketika diumumin, alhamdulillah kita dapat sedekah sekian puluh juta, dari si A sekian, dari si B sekian, dari hamba Allah 20 juta. Semua menengok kanan kiri, hamba Allah siapa? Hamba Allah siapa? Gede banget ngasihnya. Ini yang hamba Allahnya senyum, dia nunduk. Dalam hatinya, hamba Allah itu saya. Semua masih nengok kanan kiri, temennya pun nengok kanan kiri, ditoel sama dia. Hamba Allah itu saya. Tapi jangan bilang-bilang apa yang lain katanya. Itu juga masih timbul atau terbesit. Kalau orang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, dia nggak mau kedengeran siapapun. Ada sedekah terang-terangan, ada sedekah sembunyi-sembunyi. Itu berdusodaqatikum fani'immahi. Bisa juga kita sedekah terang-terangan, niatnya bukan riya, tapi apa? Tahadus bin ni'mah. Pengen ngajak orang berbuat kebaikan. Nih kita punya teman sekumpulan. Yang pertama nggak suka ngaji, tukang gibah, merege-mesek, pelitnya bukan main. Masya Allah Bu, pelit bukan main. Tapi kalau belanja, dia shopping, dia royal, ngasih orang sedekah, taklim, kemudian lagi dia berbuat kebaikan dengan hartanya, nggak pernah mau. Ketika kita kumpul sama orang-orang begini, kita sedekah terang-terangan, melihatin depan mereka, saya sedekah. Niatnya bukan lagi riya, tapi apa? Memberi motivasi kepada mereka untuk ikut beramal. Jadi kalau niatnya seperti itu boleh, cuman agak tipis nih jaraknya nih, ya, agak tipis. Kita lihat siapa yang sedang kita datangi. Kelompok apa yang sedang kita datangi, begitulah kita. Tapi kalau yang kita datangi orang alim semua, orang dermawan semua, dan kita berusaha memperlihatkan sedekah kita, kalau kita yang paling baik, itu bisa jadi bukan lagi karena Allah atau memberikan motivasi, tapi niatnya riya. Ya Bu ya. Jadi hati-hati, timbulnya banyak penyakit rohani, kemudian lagi menimbulkan pertengkaran gara-gara sering mengungkit kebaikan. Bu, Ibu, ngantuk ya? Lanjut sedikit lagi sebelum sesi tanya jawab. Baik. Dalam mengungkit kebaikan, ini biasanya sifat perempuan. Perempuan ini makhluk yang mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Betul ya Bu ya? Suami ibunya salah, 20 tahun kemudian kita masih ingat. Masih. Mau tidur diungkit, mau makan diungkit, mau jalan-jalan lagi marah, lagi baik aja diungkit. Karena perempuan fitrahnya mudah maafin tapi sulit. Nah hati-hati, jangan sampai niat kita itu tadi pengen diakuin sama manusia, capek. Ibu kalau nyari pujian atau tujuannya pengen dapat tadi, sekali lagi validasi dari manusia, nggak akan kenyang. Kita berbuat baik, pengen dipuji suami A, B, C, D dan lain sebagainya. Ketika suami nggak ngasih feedback, sakit hati kita. Kok saya melayani suami tapi suami tidak memberikan feedback yang terbaik buat saya? Oh, berarti dia niat jadi istri solihanya biar pengen dikasih uang belanja lebih sama suami, bukan karena lillahi.
Nah, ini jangan sampai mengungkit kebaikan, itulah sebab dari orang yang sering terbesit ria dalam hatinya. Kemudian terakhir, sebab atau bahayanya ya, akibat dan bahaya dari ria adalah hidupnya penuh kekecewaan dan kesedihan karena hanya berharap pada manusia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang yang dapat kebahagiaan akhirat dua cirinya. Kata Rasul, dua alamatus sa'adah fil akhirah. Yang pertama ridallah, yang kedua jannatullah. Satu, orang yang bahagia di akhirat dia dapat ridhonya Allah. Yang kedua, dia dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik ibu-ibu sekalian, terakhir apa dawa riya wa tariqi mu'alajatil qalb? Obat dari riya ini apa? Kita udah tahu tadi akibatnya begini. Sekarang obatnya apa, Ustaz? Kalau datang riya dalam hati kita, maka cara mengobatinya yang pertama al-maqamul awal fi qa'li urukihi wa usulihi. Kita butuh mencabut akar dan pokok-pokok ria yang ada dalam hati. Jadi harus kenal dulu dengan diri kita. Selama ini niat saya karena Allah atau bukan? Selama ini saya pamer atau tidak? Selama ini banyak terbesit ria atau tidak? Kalau kita udah muhasabah selama mungkin, kalau kita sudah melihat apa kesalahan kita, kalau kita sudah sadar dengan sifat ria kita, baru kita bisa mencabut akarnya sebaik mungkin. Di antaranya, bergaullah dengan orang-orang yang tidak ria. Kalau kita rajin bergaul sama orang yang ria, pamer, dan tukang flexing, itu nggak bakal kecabut sampai akar-akarnya. Lagi gabung ria, udah gabung tobat lagi. Gabung lagi, timbul lagi rianya. Kenapa? Karena circle-nya itu lagi. Coba kalau kita berusaha keluar dari lingkungan dan circle tersebut, insya Allah bisa perlahan dicabut dari akar-akarnya. Ya Bu ya. Yang kedua, sini disebutkan caranya. Yang kedua, kalau lagi terbesit ria, katakan dalam hati kita, apa faidahnya dipuji oleh orang lain? Apa faidahnya tidak dipuji oleh orang lain? Bukankah mau dipuji atau tidak yang lebih tahu amal kita tuh Allah? Jadi saat terbesit ria, ibu-ibu bayangkan CCTV Allah 24 jam mantau. Ini kita lagi ria nih pas baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Yang lihat manusia, muji kita. Tapi lihat malaikat-malaikat Allah tuh, CCTV-nya yang pada nyatet. Dia mau pura-pura katanya. Baca Qurannya pura-pura. Niatnya bukan karena Allah, dilaporin. Dari CCTV itu dilaporkan kepada Allah SWT. Wahai Allah, beginilah hambamu nih. Dia pura-pura doang depan manusia. Niatnya bukan karena engkau. Jadi yakini CCTV Allah mantau 24 jam. Melihat kita baik ketika sendirian ataupun ketika ramai orang. Ketika sendirian kita paham, oh ada CCTV Allah juga. Saya harus ibadah sebaik mungkin walaupun gak ada manusia yang lihat. Lagi rame, oh manusia mungkin melihat saya baik, tapi Allah melihat yang sebenarnya dalam hati saya. Dalamnya lautan gak ada yang tahu, apalagi dalamnya hati manusia, gak ada yang bisa tahu. Lautan sampai Paluh Mariana udah diselami. Tuh di ketinggian ini ada ini, di kedalaman ini ada binatang ini. Tapi dalamnya hati manusia, Bu, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu coba? Nggak ada yang tahu. Ibu duduk depan saya senyum, hatinya senyum apa enggak? Jangan-jangan dalam hatinya nih ustazah lama benar ceramah dan lain sebagainya. Kan nggak ada yang tahu, betul nggak Bu? Secara zohir, secara fisik kita ngelihat oke, begini. Tapi dalam hati yang tahu cuman kita dan Allah. Makanya yang paling dalam bukan laut, tapi hati manusia. Gak ada yang bisa baca kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya untuk mengkosongkan hati kita dari sifat ria dan pamer.
Ya Bu ya, buru-buru istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Yang ketiga, hatinya sering diisi dengan zikir dan istighfar. Ini lebih mudah untuk mengobati riya. Orang yang gak sadar dengan riya dan kepamerannya adalah orang yang jarang zikir, hatinya penuh dengan penyakit hati. Makanya kita tinggal pilih, mau istighfar siapa? Istighfar Nabi Allah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam ketika dilempar dari perahu, Bu, Ibu kalau di tengah laut tiba-tiba dilempar dari perahu, bagaimana perasaannya? Nangis ya. Tapi tidak dengan Nabi Yunus. 3 kegelapan yang beliau hadapi. 1 gelapnya malam, yang kedua gelapnya lautan, yang ketiga gelapnya perut ikan paus. Itu masuk ke dalam perut ikan paus, masih selamat atas izin Allah. Lisannya nggak berhenti ngucap istighfar, doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh istighfarnya Nabi Yunus. Ada lagi, kalau mau lebih panjang, biasa ibu-ibu rumil pengen doanya yang lebih panjang sukanya. Ya itu kependekan ustazah istighfarnya. Saya mah sukanya yang lebih panjangan dikit gitu ya. Oh boleh. Ada istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Apa? Terkenal nih, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dilempar dari surga sama istrinya di Jeddah, Nabi Adam di India, ketemu nanti di Jabal Rahmah. Ulama tuh saling sendirian, gak punya siapa-siapa, tapi lisannya selalu mendawamkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata ibu-ibu ustazah yang lebih panjangan lagi. Saya udah apa itu mah? La ilaha illa anta apa? Rabbana zalamna apa ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana wa wa'dika mastata'tu. Masyaallah. Taufili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu rumil itu luar biasa ya. Mau yang panjang, yang pendek semua dibabat, hafal. Tapi ada yang dia tuh males istighfar. Aduh ustazah, dari tadi ada yang cemberut. Ini nggak ada yang pendek aja, pendek simpel. Biar gampang saya kalau habis sholat lagi aktivitas yang pendek gitu. Udah kalau yang pendek cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang rajin istighfar kalau dia kaget pasti istighfar. Beda kalau yang nggak pernah istighfar, begitu kaget yang diucapin kata-kata latah, lakiku mati katanya, ini dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan sampai lisan kita malah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi rajin-rajin istighfar, insya Allah itu bisa ngobatin penyakit riya. Ya Bu ya. Jadi riya itu tidak diperbolehkan karena menyangkut kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Beramal bukan lagi tujuannya Allah, tapi tujuannya manusia. Maka riya seringkali membawa bencana. Hati-hati, gara-gara riya jadi berantem, gara-gara riya putus silaturahim, gara-gara riya yang tadinya hartanya banyak dicolong. Karena kemana-mana kita riya. Ada orang punya emas berlian semua dipakai, udah kayak toko emas berjalan. Ini rawan dicolong, kena maling. Betul ya Bu ya? Nah tergantung dari kita bersikap, bagaimana yang kita tampilkan, itulah pribadi kita yang sesungguhnya.